Bab 7-12. Terjebak nikah kontrak CEO. Dimas pun masuk ke dalam perusahaan menuju ruangan CEO. Dimas masuk menemui Kelvin yang sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. "Hei bos, bagaimana?" tanya Dimas sambil kegirangan. "Kita akan menikah 2 minggu lagi dan kontrak nikah hanya sampai 6 bulan saja karena wanita itu di kota ini sampai 6 bulan ke depan lalu dia pulang ke kampungnya," jawab Kelvin. "Lalu bagaimana dengan acara pernikahan bos, temanya akan seperti apa?" tanya Dimas. "Kita menikah hanya akad saja, tidak ada pesta apapun, lagian kita menikah kontrak ngapain sampai mewah segala," ucap Kelvin. "Kenapa enggak seumur hidup bos, kenapa harus kontrak segala," ucap Dimas. "Hei Dimas, gue kenal wanita itu saja enggak, cinta aja enggak," Kelvin dengan nada marahnya. "Kenapa bos memilih Riana? Kan banyak bos yang mau sama bos, kelas model segala ada juga yang sepadan sama bos," tanya Dimas. "Kalau saya mencari yang sepadan atau model itu bakalan susah untuk melepasnya karena secara mereka itu kebanyakan pinter, licik, dan gak mau terlalu tersorot publik," jawab Kelvin. "Oh ya sudahlah, terserah bos saja. Oh iya, kita nanti jemputnya jam berapa?" "Riana bilang nanti kita jemputnya di Mall C," ucap Dimas. "Kenapa harus di Mall C? Kenapa nggak di tempat dia saja?" tanya Kelvin. "Riana bilang kalau di tempat dia nanti teman-temannya curiga, jadi dia minta dijemput di Mall C," jawab Dimas. "Oh ya sudah, kabarin dianya kita jemput jam 4 sore karena harus pilih baju buat dia dulu biar pantas ketemu mama papa," perintah Kelvin. "Siap bos, laksanakan," ucap Dimas sambil hormat. Nana masih di jalan dan ia akan mampir sebentar ke pasar untuk membeli jajanan karena ia tidak harus memikirkan uang untuk ganti rugi ke tuan Kelvin. Ya, meskipun dia memikirkan soal pernikahan kontraknya itu, tapi dia mengesampingkan dulu soal pernikahannya. "Mang, beli ciloknya 5.000 ya," ucap Nana ke penjual cilok. "Oh iya Neng, siap. Abis kemana Neng?" tanya Mang Cilok. "Biasa abis main Mang." "Mang, kenapa sih cilok Mamang selalu enak, saya belinya nggak pernah bosen loh, hehehe," ucap Nana sambil ketawa garing. "Alhamdulillah atuh Neng, kalau Neng suka cilok Mamang," jawab Mang Cilok sambil senyum ke Nana. "Nih Neng, 5.000 ya," Mang Cilok ngasih cilok ke Nana. "Nih ya Mang uangnya." "Terima kasih Mang." Nana kembali ke motornya. "Oh iya Neng, hati-hati ya pulangnya," ucap Mang Cilok. Nana tidak hanya membeli cilok tapi dia membeli banyak jajanan yang akan dimakan nanti malam karena Nana selalu lapar kalau malam. Setelahnya di kontrakan dia bertemu temannya si Mbak Vera. Mbak Vera itu senior di tempat kerjanya, dia satu tempat kontrakan dengan Nana. "Abis kemana Nana?" tanya Mbak Vera. "Abis ke saudara Mbak," jawab Nana. "Oh ya, yang di kota sebelah ya. Ayo masuk dulu kita ngobrol di dalam kamar Mbak," ucap Mbak Vera. Nana pun masuk ke dalam kamar Mbak Vera karena posisi kamar Mbak Vera di bawah kamar Nana di atas. "Bukan Mbak, saudaraku masih di kota ini, di Kampung Rambutan," jawab Nana sambil senyum. "Aduh, ini sih bakalan sering bohong," batin Nana. "Loh, emangnya kamu punya saudara yang di kota ini ya?" "Bukannya nggak ada?" tanya Mbak Vera. "Sebenarnya ada saudara di kota ini Mbak, tapi aku nggak pernah ke sana karena sungkan ada suaminya, hehehe," jawab Nana dan ketawa garingnya. "Dan nanti aku juga bakalan jarang di sini karena harus tinggal di saudara Mbak," lanjut Nana. "Loh, katanya sungkan ada suaminya? Ini gimana sih?" Mbak Vera pun bingung dengan si Nana.
Suami saudara aku lagi kerja di luar negeri karena suaminya kan asli Turki Mbak, jawab Nana. Bab 8. Waduh nanti Mbak di sini nggak temannya dong kalau kamu tinggal di sana, jawab Mbak Vera. Aku bilang kan nanti jarang di sini berarti aku tetap di sini dong Mbak nggak pindah, paling aku di sini kalau masuk shift pagi saja Mbak karena takut telat berangkatnya, jelas Nana. Ya udah Mbak aku mau ke atas mau maghrib, lanjut Nana. Nana pamit untuk ke atas karena menghindarin pertanyaan-pertanyaan yang berujung nanti dia kebanyakan bohong. Di lain tempat Kelvin baru sampai di rumahnya dia disambut oleh Bijum art rumahnya. Mas Kelvin ditunggu sama bapak ibu di ruang keluarga, ucap Bijum. Makasih ya Bi, ucap Kelvin sambil jalan. Kelvin pun menuju ke ruang keluarga untuk menemui kedua orang tuanya entahlah apa yang akan mereka sampaikan lagi. Mah Pah, panggil Kelvin ke orang tua dan ada adiknya juga yang bernama Luciana Putri Dirgantara mereka sedang menonton acara TV. Luciana Putri Dirgantara adalah adik dari Kelvin Putra Dirgantara yang biasa dipanggil Lucy. Lucy anak kuliahan yang baru semester 2. Lucy parasnya cantik dan orangnya pun baik tidak pernah memandang orang dari segi apapun dan ia akan gak suka orang yang merendahkan orang lain atau orang yang sombong. Seperti Sabrina Angelita mantan kakaknya, Lucy tidak menyukai Sabrina karena orangnya sombong dan materialistis. Lucy tambah tidak suka ketika tahu Sabrina telah selingkuh dari kakaknya. Hei sayang kamu udah pulang nak, ucap Mama Reni. Iya mah baru saja Kelvin sampai, jawab Kelvin yang masih berdiri. Sini duduk nak, mamanya menepuk sofa yang ada di sebelahnya, Kelvin pun duduk di sebelah mamanya. Gimana nak kamu jadi besok bawa calon istri ke rumah, tanya Mama Reni. Lucy yang sedang fokus nonton acara TV pun jadi terkejut dengan pertanyaan mamanya ke kakaknya. Lucy pun langsung menengok ke arah mama dan kakaknya. Loh ada apa ini mah? Kakak mau nikah kok Lucy gak tahu sih mah, tanya Lucy dengan muka cemberut. Iya kakakmu mau menikah 2 minggu lagi, jawab Papa Wira yang masih fokus nonton acara TV. Loh kok nggak ada yang ngasih tahu ke Lucy sih, tanya Lucy dengan wajah yang masih cemberutnya. Kak kamu mau nikah sama siapa nggak sama Sabrina kan? Tanya Lucy untuk memastikan ke kakaknya. Ya enggak Lucy mama juga udah ngasih tahu kakakmu untuk tidak pilih Sabrina, jawab Mama Reni. Stop ya jangan ada lagi yang bawa-bawa Sabrina. Aku juga nggak tahu Sabrina di mana setelah dia ketahuan selingkuh, ucap Kelvin dengan nada tinggi. Bagus deh, ucap Lucy, terus kakak mau nikah sama siapa, lanjut Lucy. Nanti kamu juga tahu besok, kakak bawa siapa, ucap Kelvin. Di main rahasia-rahasiaan, ucap Lucy sambil fokus ke acara TV lagi. Ya kalaupun kakak kasih tahu kamu juga nggak bakalan tahu deh, jawab Kelvin sambil mendengus. Jadi kamu besok mau bawa calonnya ke rumah nak? Tanya Mama Reni sambil menatap Kelvin. Ya kan Mama Papa yang menyuruh Kelvin bawa calon istri besok malam, jawab Kelvin dengan nada kesal. Ya sudah Mama tunggu kedatangan calon mantu Mama, ucap Mama Reni sambil tersenyum. Ya sudah Gi kamu mandi terus kita makan malam, lanjut Mama Reni. Bab 9. Kelvin pun ke atas ke tempat kamarnya. Setelah sampai di kamar dia bergegas membersihkan tubuhnya. Setelah membersihkan tubuhnya ia berganti pakaian lalu ia rebahan sebentar di kasur karena rasa capek kerja seharian ditambah dengan tekanan orang tua menyuruh dia cepat-cepat untuk menikah.
Di kasur dia bengong memikirkan semuanya dan masih ada rasa trauma yang telah Sabrina berikan. Ia takut akan diselingkuhin lagi meskipun dia belum kenal dan belum mencintai Riana, tapi tetap saja Kelvin merasa takut dengan pengkhianatan, makanya dia memberikan poin kontrak kedua yang selama mereka masih terikat kontrak tidak adanya berhubungan dengan orang lain. Sabrina, andai kamu tidak selingkuh pasti kita menikah dan hidup bahagia. Kelvin sambil membayangkan kenangan-kenangan bersama Sabrina. Ketika dia lagi memikirkan Sabrina, ada yang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Kak, disuruh turun makan malam, kata Mama, teriakan Lucy. Kelvin pun bangkit berjalan ke arah pintu dan membuka pintu. Nggak usah teriak-teriak, kayak di hutan aja, ucap Kelvin dengan nada kesalnya. Ya kamar kakak, kalau nggak diteriakin nggak bakalan kedengaran orang memanggil, jawab Lucy sambil petantang-petenteng. Ya udah ayo kita makan, udah lapar nih, lanjut Lucy sambil menarik tangan kakaknya. Ih, nggak usah tarik-tarik Lucy, ucap Kelvin sambil menarik tangannya. Sorry ya udah ayo, ucap Lucy sambil jalan. Sesampainya di meja makan sudah ada kedua orang tuanya. Kenapa sih kalian ribut terus? Tanya Mama Reni sambil melihat kedua anaknya. Nggak tahu tuh si Lucy mah, jawab Kelvin sambil duduk. Di lain tempat Nana setelah menjalankan kewajibannya, Nana langsung makan jajanan yang sudah ia beli waktu sore. Lagi asik makan tiba-tiba ada panggilan masuk, yaitu dari Mbak Nita. Mbak Nita adalah kakaknya Nana yang pertama. Nana punya dua kakak dan dua-duanya sudah menikah dan memiliki anak. Mbak Nita kakak yang pertama mempunyai anak dua laki-laki semua. Kakak kedua yang bernama Mbak Rani, ia memiliki satu anak perempuan. Biasanya yang sering menelpon Nana yaitu Mbak Rani. Dia sempat bingung Mbak Nita menelponnya karena nggak biasa Mbak Nita telepon. Dir, halo Mbak, ada apa? Jawab Nana. Kamu lagi apa Nah? Tanya Mbak Nita. Lagi makan nih. Kenapa Mbak tumben? Ucap Nana. Nggak apa Mbak, mau nanya aja. Gimana keadaan kamu, baik-baik aja kan? Lagi nggak ada masalah? Tanya Mbak Nita. Loh kok bisa Mbak Nita tanyain keadaanku, batinku? Halo Nah, ucap Mbak Nita. Oh iya maaf Mbak, Nana nggak apa-apa kok, jawab Nana. Ya udah kalau nggak apa-apa, soalnya Mbak kepikiran kamu terus loh dari siang, jawab Mbak Nita. Mbak Nita tahu aja sih kalau adiknya lagi nggak baik, batin Nana. Ya udah Mbak, aku mau lanjut makan dulu ya, ucap Nana. Pagi-pagi buta seperti biasa Nana bangun dan langsung menjalankan kewajibannya. Setelahnya Nana langsung merapihkan tempat tidur dan kontrakannya. Lalu setelah beres semua Nana bergegas untuk mandi dan siap-siap untuk berangkat. Di lain tempat rumah Kelvin sudah sibuk menyiapkan sarapannya, dan Mama Reni menghampiri para artnya yang sedang sibuk memasak sedangkan Kelvin masih tertidur pulas. Dia karena kecapean seharian kerja sampai tidur pun pulas. Bijum tolong ke atas dulu, cek Kelvin dulu, saya rasa anak itu belum bangun. Mama Reni menyuruh Bijum untuk mengecek kamar Kelvin. Baik Bu. Bijum bergegas naik ke atas untuk mengecek Kelvin. Sampainya di depan kamar Kelvin, Bijum pun mengetuk pintu. Bab 10. Tok tok tok. Mas Kelvin, apakah sudah bangun Mas? Tanya Bijum. Iya, bisa ya bangun, sahutan Kelvin. Ia baru bangun dan mengecek HP yang saat ini sudah pukul 6.30. Ia panik langsung bergegas bangus dan ke kamar mandi, sedangkan Bijum sendiri sudah kembali ke dapur melanjutkan pekerjaannya. Gimana Bi, Kelvin sudah bangun? Tanya Mama Reni. Sepertinya Mas Kelvin baru bangun Bu, kalau saya dengar dari suaranya, jawab Bijum sambil lanjut mengerjakan memasak. Anak itu tumben kali bangunnya kesiangan, Mama Reni ngedumel. Setelah bersiap-siap untuk pergi ke kantor, Kelvin langsung turun ke bawah. Vin, ayok sarapan dulu, ajakan Mama Reni.
Nggak deh mah Kelvin udah telat mau langsung berangkat ke kantor saja, jawab Kelvin. Ya sudah kalau kamu nggak mau sarapan dulu ini bawa bekalnya ya untuk dimakan di kantor, Mama Reni sambil menyerahkan bekal sarapan ke Kelvin. Iya mah makasih ya, Kelvin sambil mengambil bekal, lalu Kelvin menuju pintu keluar untuk berangkat ke kantor. Di jalan Kelvin terjebak kemacetan karena orang berangkat kerja. Duh ini macet banget lagi mana jam 8:30 ada meeting belum ada persiapan lagi, gerutu Kelvin. Setelah sampai di lobi utama Kelvin langsung turun dan menyerahkan kunci mobil kepada driver perusahaan saat masuk ke dalam Kelvin disambut sama pegawainya tapi dengan seperti biasa dia dengan sikap dinginnya. Ia langsung masuk lift khusus setelahnya lift terbuka di depan ruangannya ia langsung bergegas tapi sebelum masuk ia dicegat sama asistennya, "Lo tumben bos kesiangan?" tanya Dimas. "Pagi pak, sapa Siska, sekretaris Kelvin." Kelvin hanya mengangguk saja dan ia langsung masuk ke dalam tanpa menjawab pertanyaan Dimas. Ditanyain bukannya jawab malah masuk tuh orang. Dimas ngedumel sedangkan Siska hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Dimas. "Ape lo sis geleng-geleng kepala?" tanya Dimas. "Nggak apa-apa cuma aneh aja," jawab Siska sambil menahan ketawa. Dimas pun masuk ke dalam ruangan Kelvin. "Bentar lagi meeting ya bos," ucap Dimas sambil menyerahkan berkas. Kelvin pun hanya mengangguk sambil mengambil berkas. "Udahlah gue cabut dulu, lo nya lagi puasa ngomong hahaha," ucap Dimas sambil ketawa. Setelah Dimas keluar, Dimas pun kembali ke meja sekretaris. "Susah ya kalau ngobrol sama kulkas dia beku terus tanpa cair kapan coba dia akan mencair," Dimas ngomel terus. "Ya lo sih udah tahu bosnya kayak gitu ngapain nanya yang nggak penting mau dia berangkatnya telat juga nggak masalah ini perusahaan dia," ucap Siska sambil marahin Dimas. Siska adalah sekretaris Kelvin sekaligus teman dekat Kelvin dan Dimas dari semenjak SMA tapi ia sekarang sudah menikah. "Oh iya gue lupa ya kalau ini perusahaan Kelvin, karena udah biasa ngeliat dia selalu on time sih," ucap Dimas sambil bengong sedangkan Siska hanya menggelengkan kepalanya karena ngeliat sikap aneh Dimas. Sedangkan di dalam ruangan Kelvin sedang mempelajari materi yang akan diberikan ketika meeting nanti. Setelah beres ia keinget bekal sarapannya. "Oh iya ada bekal lupa karena kesiangan," sambil membuka bekal sarapannya. "Kalau sudah punya istri mungkin bakalan bawain bekal makan siang setiap hari," sambil makan Kelvin membayangkan istrinya membawakan bekalnya. "Iya apa sih?" lanjut Kelvin sambil menepis bayangannya. Bab 11. Setelah makan Kelvin pun bergegas ke ruangan meeting, ia akan meeting bersama kliennya. Kelvin masuk ke ruangan meeting sudah ada para klien dan Dimas serta Siska sekretarisnya. "Halo Kelvin gimana kabarnya?" sapaan Om Andre selaku pemilik dari Liberty Company serta teman dari Papa Wira. Om Andre berjabat tangan dengan Kelvin. "Saya baik Om Andre, Om Andre sendiri bagaimana?" ucap Kelvin sambil tersenyum tipis. "Om sangat baik Kelvin. Oh iya Vin nanti kalau kamu nikah jangan lupa undang Om ya hahaha," ucap Om Andre sambil ketawa. Kelvin pun hanya merespons dengan senyuman dan meeting pun dimulai. Pukul jam 13.30 Nana pun akhirnya selesai pekerjaannya ia pun bergantian shift dengan rekan kerjanya. Setelahnya sampai kontrakan Nana langsung bergegas mandi setelah mandi ia menjalankan kewajibannya sholat zuhur, setelah sholat ia langsung makan siang, makanannya ia dapat dari tempat kerjanya karena setiap ia kerja pasti mendapatkan makanan siang dan sore. Di lain tempat, Kelvin dan Dimas sedang berbincang-bincang tentang pekerjaan kantor, setelah selesai dengan permasalahan kantor. "Dim gimana lu udah kabarin wanita itu?" tanya Kelvin. "Belum bos," jawab Dimas.
Lu kabarin sekarang barangkali dia lupa, perintah Kelvin. Oke baik bos, gue telepon sekarang. Nana sedang merebahkan badannya sambil memainkan handphone. Tiba-tiba ada telepon masuk. Halo selamat sore Kak Dim, sapa Nana. Sore Na, saya mau mengingatkan untuk jam 4 sore kita jemput ya, ucap Dimas di seberang telepon. Ya Tuhan aku lupa Kak, ucap Nana dengan nada paniknya. Untuk saya ingatin, ucap Dimas. Oke Kak, setelah sholat asyar Nana siap-siap. Oh iya Kak, nanti ketemunya di pintu belakang Mall C ya, yang pintu timur, ucap Nana. Oke Nah, nanti kita kabarin kalau mau berangkat, ucap Dimas. Setelah itu dia matiin sambungan teleponnya. Kelvin dari tadi memperhatikan terus Dimas yang sedang menelpon, rasanya ada yang aneh. Kenapa bos ngeliatin terus, tanya Dimas. Lu kayaknya udah akrab banget ya sama wanita itu, tanya Kelvin. Bos, wanita itu ada namanya? Namanya Riana, ucap Dimas sambil menjeda-jeda. Nama Riana? Oke iya Riana, jawab pasrah Kelvin. Gue akrab sama dia waktu dia ngasih alamat selesai dari ruangan bos, jawab Dimas. Oh, jawab Kelvin sambil menganggukkan kepala dan setelahnya ia kembali fokus ke komputer. Oh iya bos, Riana orangnya cantik ya, dia kalem terus senyumnya manis lagi bioi idaman deh pokoknya mah, ucap Dimas sambil acungkan jempolnya. Biasa aja tuh, jawab Kelvin sambil tetap fokus ke komputernya. Tapi ya dilihat-lihat omongan Dimas ada benarnya juga sih. Aduh apaan sih Vin, batin Kelvin sambil menggelengkan kepalanya. Sedangkan Kelvin memperhatikan bosnya yang sedang menggelengkan kepala, merasa dia aneh. Bos lu lagi bayangin apaan sih? Jangan bilang lu lagi bayangin si Nana ya, hahaha, ledek Dimas ke Kelvin. Ha, Nana siapa Dim? Tanya Kelvin. Ia langsung melirik ke Dimas yang tadinya ia fokus ke komputer, ia malahan penasaran dengan siapa Nana. Nana itu Riana bos, masa calon suaminya nggak tahu panggilan calon istrinya, ucap Dimas sambil mengangkat alisnya satu. Oh, Kelvin pun kembali fokus ke komputer. Bab 12. Dimas melirik jam tangannya, ia terkejut karena jam sudah menunjukkan angka pukul 15.40. Bos ayo kita siap-siap ini udah mau jam 4, ucap Dimas diiringan kepanikan. Kelvin pun melirik ke arah jam dan betul saja sudah mau jam 4. Kelvin pun langsung membereskan barang-barangnya sedangkan Dimas sudah keluar. Dimas pun membereskan barangnya yang ada di meja kerjanya. Setelah kurang lebih semenit ia langsung keluar. Ayo Dim berangkat, ucap Kelvin. Oh iya sis, kita pulang dulu ya soalnya ada keperluan, ucap Kelvin ke Siska. Baik bos, tenang aja bentar lagi juga kantor tutup, ucap Siska sambil nyengir kuda. Kita duluan ya sis, ucap Dimas sambil melambaikan tangan. Mereka berdua pun masuk ke dalam lift. Lu udah kabarin Riana belum Dim? Tanya Kelvin ke Dimas. Ya Tuhan gue lupa bos, saking paniknya. Bentar deh nanti di mobil aja kabarinnya, jawab Dimas. Setelah lift terbuka ia keluar menuju lobi, tapi baru saja dia keluar dari lift tiba-tiba suara handphonenya bunyi di ear. Halo Na, jawab Dimas sambil berjalan ke arah lobi. Halo Kak, sudah berangkat ke sini belum? Tanya Nana yang di seberang telepon. Ini kita baru saja keluar dari perusahaan mau berangkat, jawab Dimas sambil membuka pintu mobil. Oke deh Kak, hati-hati di jalan ya, ucap Nana sambil matiin sambungan teleponnya. Setelah telepon mati Dimas pun menjalankan mobilnya dan Kelvin pun duduk di kursi penumpang yang di depan. Dimas mengendarain mobil ke tempat Nana kurang lebih 20 menit dari perusahaan. Oh iya bos, setelah kita menjemput Nana kita kemana dulu? Tanya Dimas. Kita ke tempat langganan Mama karena di sana sudah ada butik dan salonnya, jawab Kelvin sambil tetap fokus ke handphone.
Di lain tempat, Nana masih bersiap-siap make up dan kurang lebih 5 menit Nana sudah rapi, sudah siap semuanya. Nana memakai makeup natural dan memakai baju setelan vest dan celana jeansnya dan rambutnya ia kuncir kuda dan menyisakan poninya di depan. Dan ia juga tidak lupa untuk memakai sepatu sneakersnya. Setelah semuanya siap ia turun ke bawah untuk pergi ke Mall C sambil menenteng tasnya. Setelahnya ia sudah di bawah Nana bertemu dengan Mbak Vera. "Nah kamu mau kemana rapi begini?" tanya Mbak Vera. "Mau main ke saudara Mbak," jawab Nana sambil senyum. "Oh ya sudah hati-hati ya Nak," ucap Mbak Vera. "Iya Mbak, Nana berangkat dulu ya." Nana pun bergegas jalan ke Mall C yang kurang lebih jaraknya 3 menit untuk sampai ke Mall C. Setelahnya sampai di depan Mall C ia melirik ke sana kemari untuk mencari keberadaan orang yang sedang dicarinya tapi kenyataannya mereka belum datang. Nana pun berdiri menunggu kedatangan Dimas dan Kelvin. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya mereka sampai juga dengan mobilnya yang mewah berwarna putih. Dimas pun keluar dari mobil untuk menyapa Nana. "Halo Na, ayo naik," ucap Dimas sambil membukakan pintu mobil. "Iya Kak makasih." Nana pun naik di kursi tengah. Ia melirik kursi penumpang depan hanya sekilas tanpa menyapa. Dimas masuk ke dalam mobil di tempat mengemudi lalu ia tancap gas mobilnya. Selama di perjalanan mereka tidak ada obrolan sama sekali, hanya keheningan.